الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah Masjid Ar-Rahman yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan di kesempatan subuh yang mulia dan berkah ini melainkan kalimat ta'zim dan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang sampai saat dan detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup dan bernafas, yang tidak ada satupun makhluk di dunia ini termasuk kita yang hadir mengetahui sampai kapan batas kesempatan hidup itu Allah berikan kepada kita. Karena itu yang sebaiknya kita lakukan selaku hamba Allah adalah terus memperbaharui kualitas iman dan takwa kita kepada Allah sebagai modal, sebagai bekal kita nanti di perjalanan panjang saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqamah di dalam memperjuangkan Islam hingga yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, subuh yang berkah ini alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah yang pertama. Yang kedua, kita berkumpul bersama malaikat berkumpul. Majtama'al malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajr. Berkumpulnya dua malaikat malam dan malaikat siang fi salatil fajr, di waktu fajar ini. Dan tidaklah berkumpulnya para malaikat di satu tempat kecuali mereka akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, mendoakan keampunan kepada hamba Allah yang hadir di tempat itu. Yang kedua, memohonkan rahmat Allah kepadanya. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mati mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sesuai dengan tema tadi yang dibacakan oleh panitia pada pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit mengupas berburu keberkahan hidup. Karena kita memang berada di waktu yang penuh dengan berkah. Dan mudah-mudahan kita juga tergolong satu di antara umat Nabi yang mendapatkan doa Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang sentiasa berpagi-pagi hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa keberkahan dari Nabi SAW. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang keberkahan, kalimat berkah ini sebenarnya sesuatu yang tidak asing di telinga kita. Apalagi kita sebagai muslim. Doa-doa keberkahan itu sering terdengar di telinga kita atau tersebar di media sosial atau mungkin tersebar di chatting WhatsApp. Barakallah, semoga Allah memberkahimu. Kan begitu. Juga tidak lupa ketika kita menghadiri acara pernikahan misalnya. Satu kalimat ini juga terkenal di tempat itu. Mereka sama-sama mendoakan keberkahan. Doa berkah itu ternyata lebih dibutuhkan oleh sepasang orang yang baru mengikatkan ikatan rumah tangga, yaitu ikatan pernikahan, dibandingkan doa lain. Doa lain sebenarnya banyak Pak ya. Apalagi tradisi masyarakat kita macam-macam. Ada yang mendoakannya dengan semoga langgeng sampai kakek nenek, ada gitu Pak ya. Itu kan tradisi di masyarakat. Ya. Semoga bahagia
Semoga samawa, kan begitu. Itu banyaklah keluar kalimat-kalimat doa itu. Ada juga yang lebih keren lagi, kelihatannya bagus itu. Semoga langgeng sampai dunia akhirat. Kan bagus begitu, Pak. Tapi langgeng sampai dunia akhirat belum tentu baik juga, Pak. Kenapa? Karena di sejarah hidup manusia ada sepasang suami istri yang langgeng dunia akhirat tapi tidak baik. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab itu suami istri, Pak, langgeng dunia akhirat, betul enggak? Di dunia dia bersama-sama, enggak pernah cerai. Di akhirat dia bersama-sama. Cuma masalahnya akhiratnya itu neraka jahanam. Jadi langgeng sampai dunia akhirat itu belum tentu baik. Gitu. Ada juga semoga bahagia sampai kakek nenek. Oh, itu juga banyak, Pak. Atau juga ada yang mengatakan semoga bahagia banyak keturunan. Tidak semua yang banyak keturunan itu bahagia, betul Pak? Betul Pak ya? Karena ada satu nabi yang banyak keturunannya tapi justru membuat hatinya sedih. Siapa dia Pak? Anaknya banyak. Siapa? Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Anaknya banyak Pak, 12 anaknya. Sudah mah anaknya 12, yang 10 bandel. Oh itu kan sedih Pak, orang tua ya. Yang 10 bandel, yang soleh cuma 2. Bunyamin sama Nabi Yusuf alaihissalam. Udah yang soleh cuma 2, yang 1 hilang lagi. Bertahun-tahun. Dan itu yang membuat Nabi Ya'qub sedih gitu. Karena Yusuf adalah permata belahan jantungnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Masya Allah. Jadi banyak keturunan belum tentu ada jaminan bahagia Pak. Walaupun tentu Nabi SAW akan berbangga di yaumil kiamah dengan banyaknya umatnya, betul. Tapi umat yang bagaimana? Yang dibanggakan Nabi nanti. Bukan yang cuma modal banyak, kan ada orang nikah kerjanya cuma nyetak aja, produksi banyak-banyak. Produksi aja, gak mikirin tuh. Bagaimana ngedidiknya, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana masa depan akhlaknya, bagaimana masa depan akhiratnya. Mikirin. Yang penting cetak produksi yang banyak, biar jadi kebanggaan. Ini kan tradisi masyarakat jahiliyah Arab dulu Pak. Tradisi masyarakat jahiliyah Arab itu mereka bangga kalau banyak anak Pak. Kalau tradisi Indonesia belum tentu. Kalau di Indonesia kayak saya gini kan ngikutin program pemerintah aja Pak. 2 anak lebih baik. Pak ya, saya mengikutin pemerintah aja. 2 anak lebih baik gitu ya. Iya, saya mengikuti program pemerintah aja. 2 anak lebih baik gitu, insya Allah. Kalau di Arab itu mereka makin banyak anak, makin sebuah kebanggaan. Apalagi yang lahir anak laki-laki. Wah itu bangga mereka. Makanya di satu pernikahan itu ada adik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu namanya Uqail bin Abi Thalib. Waktu dia mengadakan resepsi pernikahan, teman-temannya pada doa tuh. Nah, ini sesuai dengan tema kita tentang keberkahan. Mereka pada doa tuh. Birrafa' wal banin, ya Uqail, birrafa' wal banin. Jadi ucapan doa kalau kita kan misalnya semoga samawa gitu ya, atau mungkin semoga langgeng sampai kakek nenek, itu kan doa-doa tradisi di macam-macam lah. Di setiap daerah kadang-kadang beda-beda ucapannya. Kalau di Arab itu tadi, birrafa' wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Gitu. Kan mirip tadi ya. Semoga bahagia dan banyak anak. Semoga birrafa' wal banin, birrafa' wal banin. Maka ketika banyak orang yang mendoakan seperti itu, hati Uqail bin Abi Thalib agak risih. Kata Uqail bin Abi Thalib menegur temannya, wahai temanku, jangan kalian mendoakan semacam itu. Tapi doakan sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah. Ini doa yang kalau kita baca terjemahnya,
Kita akan jumpai bahwa di dalam pernikahan itu ternyata yang dibutuhkan dalam rumah tangga itu tidak lain adalah keberkahan, Pak. Itu lebih bermanfaat dibandingkan kunci. Kunci apa, Pak? Kunci rumah, kunci mobil, ya. Itu tidak terlalu dibutuhkan dalam rumah tangga. Yang paling pokok di dalam rumah tangga itu, bahkan yang dibutuhkan oleh sepasang suami istri yang baru menikah itu justru keberkahan, Pak. Sebab keberkahan itu akan menyelamatkan situasi-situasi yang sempit ketika mereka berhadapan dengan situasi yang sempit. Keberkahan itu akan menjamin kebahagiaan dalam situasi keadaan apapun. Karenanya kalau kita bicara berkah, ini kan sebenarnya kalimat yang familiar, Pak, di kalangan masyarakat kita. Kalau dulu di pesantren-pesantren orang mau jual beli, kadang-kadang begitu ada yang beli dia ngomong, sudah kembalinya ambil saja. Saya mau cari berkahnya saja. Kan sering begitu, Pak, dengar kalimat itu. Jadi istilah berkah itu sering diucap, apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Bahkan bulan ini disebut sebagai Syahrul Mubarakah. Artinya bukan lagi waktu-waktu khusus, bahkan Syahrul itu bulan. Satu bulan itu setiap detiknya itu mengandung berkah, Ramadan itu. Masya Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan berkah? Kita sering dengar, familiar di telinga kita, tapi tahukah kita makna berkah? Yang pertama, berkah itu khusus, istilah khusus yang tidak ada pada agama lain, Pak. Tidak ada pada agama lain. Kalaupun ada, beda fungsi. Gitu ya. Beda fungsi. Sebab apa? Di dalam agama Islam ketika menyebut kata berkah, berarti dia satu keyakinan yang tidak bisa, satu keyakinan, satu keadaan yang tidak bisa dikalkulasikan oleh akal kita. Itu pertama, Pak. Gak bisa orang, oh ini kamu tidak diberkahi hidupnya. Ukurannya apa? Kalau ukurannya matematika gak bisa. Gitu. Tetapi kalau ukurannya syariat bisa diukur apakah kehidupan kita ini berkah atau tidak. Gitu. Karena itu berkah itu khusus untuk orang mukmin, Pak. Mana buktinya? Quran surat Al-A'raf ya. Ayatnya ke-97 ini sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu. Seandainya ahlul qura, seandainya ahlul qura, seandainya penduduk negeri, ya. Ahlul qura itu maknanya bisa khas, bisa am, bisa makna khusus, bisa makna umum. Makna khusus artinya diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, maknanya boleh jadi adalah Mekah, Masjidil Haram. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Jadi kuncinya dua tuh. Iman, takwa. Ya, jadi kuncinya dua, Pak ya. Iman ini adalah sumber kunci keberkahan. Kalau tidak ada iman, mustahil berkah. Sekalipun rajin sedekah. Kalau nggak punya iman, makanya nggak apa-apa kalau lihat, mohon maaf gitu ya, kalau lihat non muslim, kok kayaknya sepertinya semangat banget mereka berderma, kemudian membantu fakir miskin, dermawannya luar biasa. Bahkan muslim saja kalah dermawannya dengan orang-orang non muslim misalnya. Kan sering kita lihat begitu, Pak. Itu kita cuma bisa doa aja. Ya, didoakan, Pak. Sayang ya, gitu. Coba dia beriman. Ya Allah, mudah-mudahan tundukkan hatinya pada iman. Tunjukkan jiwanya pada hidayahmu. Gitu didoain, Pak. Kenapa? Karena ketika dia menjadi dermawan, begitu menjadi baik hatinya pada orang lain, ringan membantu orang lain, itu sebenarnya satu di antara tanda-tanda pintu hidayah. Begitu. Itu ada tandanya. Cuma kita bisa ngerespon tanda atau enggak gitu. Kadang-kadang kita lewat begitu saja. Padahal itu tanda-tanda orang baik. Tanda-tanda orang bisa mendapatkan hidayah Allah itu, satu di antaranya adalah hilangnya sifat kibir. Kibir itu sombong, Pak. Orang sedekah itu biasanya jarang ada kesombongan. Kenapa? Karena dia ingin menundukkan jiwanya.
Orang memberikan sesuatu, membantu orang lain, walau alam terkait dengan masalah niat, kita tidak bisa menilai orang dari niat. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata manusia, nggak bisa. Gitu. Apa itu sombong? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Dia itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, jadi ini tanda-tanda kebaikan, Pak. Karena itulah ketika ada orang non-muslim berbuat baik, maka doakan. Karena dia sedang membuka kunci tanda-tanda hidayah Allah. Andaikan dia beriman, pasti pahalanya akan jauh lebih berlipat-lipat dibandingkan dia tidak beriman. Kalau dia tidak beriman, maka balasannya sudah Allah kasih cash di dunia, Pak. Akhirat dia nggak dapat. Tapi orang beriman, dunia akhirat dia dapat, Pak. Insya Allah. Ini kelebihan orang-orang beriman. Amanu wattaqau. Takwa itu bahkan bisa menjadi sebab dipecahkannya satu masalah yang rumit di takwa. Jadi kunci itu, iman, takwa. Dan ini adalah sumber keberkahan. Wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Maka Allah akan bukakan, fatah itu fathum, kayak kunci gitu ya. Miftah gitu ya. Jadi kunci. Hidupnya itu memang banyak masalah. Tapi kunci keluar masalahnya banyak. Apa maksudnya, Pak? Ini orang yang diberkahi itu begitu. Jadi jangan bilang bahwa orang yang diberkahi Allah itu orang yang gak punya masalah. Enggak. Kadang-kadang masalahnya lebih banyak daripada kita. Gitu. Contoh para nabi. Inna asyaddan nas bala al-anbiya. Ya. Dan kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling, manusia yang paling berat ujiannya al-anbiya, para nabi. Kita kan tahu, nggak ada manusia yang hidupnya paling berkah kehidupannya kecuali para nabi, betul enggak? Tapi kenapa para nabi disebut oleh Allah, disebut oleh nabi sebagai orang yang paling banyak ujiannya? Ujian itu berarti kan banyak masalah, Pak. Gitu ya. Masalahnya banyak. Tapi bedanya, orang yang diberkahi, orang soleh itu Pak bedanya. Begitu ada masalah, maka seketika itu pula Allah bukakan miftah. Jalan keluarnya ada. Gitu. Makanya para nabi, walau cobaan ujiannya 50. Tapi jalan keluarnya 100. Maksudnya Pak? Bandingkan dengan kita, ujiannya 1. Tapi gak ketemu-ketemu jalan keluarnya. Mending mana, Pak? Makanya kalau ada kita lihat, ini kok orang kok kasihan banget ya. Mana mah rajin ke masjidnya, orangnya dermawan, rajin. Tapi kok hidupannya kok diuji terus sama Allah. Ada inilah, ada masalah itulah, ada masalah itu. Belum tentu. Bisa jadi yang kesian itu diri kita ini. Betul Pak ya? Bisa jadi yang kesian kita. Masalahnya cuma 1 mungkin. Tapi itu lagi. Setiap tahun gak kelar-kelar tuh masalah. Muter di situ. Itu bisa jadi begitu Pak. Nah oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi keberkahan itu merupakan iman itu adalah kunci seseorang itu mendapatkan keberkahan. Makin bagus imannya, makin punya peluang hidupnya untuk mendapatkan berkah dari Allah. Nah sekarang pertanyaan, apa itu berkah? Para ulama seenggak-enggaknya itu mendefinisikan berkah itu 3. Ya, menjelaskan, mendefinisikan, mentakrifkan itu ada 3. Pertama, berkah itu kata para ulama an-nama wa ziyadah. Ini banyak kita temukan dalilnya. Nama wa ziyadah. Dia tumbuh dan berkembang. Jadi orang yang berkah lagi diberkahi kehidupannya itu adalah yang setiap saat itu semakin bagus, ya semakin tumbuh dan berkembang dalam ziyadata khair, dalam kebaikan. Bukan tumbuh berkembangnya harta. Kalau tumbuh dan berkembangnya harta, itu bagaimana maunya Allah aja. Ya betul ya, kan jodoh, rezeki itu sudah digariskan oleh Allah.
Soal banyak sedikitnya harta yang Allah titipkan kepada kita itu ukurannya Allah saja. Tapi memang orang yang berkah lagi diberkahi kehidupannya, mau dia sedikit dikasih harta oleh Allah, mau dia banyak dikasih harta oleh Allah, yang tumbuh dan berkembangnya adalah kebaikannya. Makanya kata kunci berkah itu dua. Kunci berkah itu dua dalam harta. Kalau dalam harta ada dua. Sedikitnya mencukupi, banyak tidak membahayakan. Nah, itu kalau dalam konteksnya harta keberkahan. Karena berkah itu sifatnya luas, bukan cuma harta. Ada juga anak. Anak ini bisa menjadi sebab seseorang itu mendapatkan keberkahan, Pak. Oh iya. Sekarang ini Bapak atau para jamaah mungkin lebih mengejar anak ini jadi anak yang cerdas di sekolahannya dibandingkan jadi anak yang berkah. Padahal anak berkah itu lebih dibutuhkan kedua orang tua dibandingkan anak cerdas, Pak. Betul enggak? Iya. Di akhirat itu, Pak, kadang-kadang nggak butuh itu, ya. Kecerdasan itu kadang-kadang menjadi tidak laku, Pak, kalau dia tidak cerdas dalam urusan agama, gitu. Karena itu jadi kunci nanti. Ketika nanti yang memakaikan mahkota kebesaran kemuliaannya di akhirat nanti, seorang anak itu kepada orang tuanya, itu bukan anak yang cerdas, gitu ya. Itu anak-anak yang soleh, anak-anak yang menghafal Al-Quranul Karim. Jadi perlu diperhatikan ini. Anak ini dia kenapa memberikan mahkota terbuat dari cahaya? Kalau kita baca teks hadisnya utuh, itu kan panjang hadisnya. Seorang penghafal Quran itu nanti akan memberikan mahkota cahaya kepada kedua orang tuanya. Itu kan teksnya panjang tuh. Siapa yang mengajarkan kepadanya Al-Quranul Karim? Salah satu hadisnya. Apakah orang tuanya? Belum tentu. Kalau orang tuanya nggak ngajarin, belum tentu jadi orang tuanya yang dipakein kalung mahkota yang terbuat dari cahaya. Belum tentu orang tuanya apa. Bisa jadi guru di TPA-nya. Orang-orang tuanya selama ini udah yang penting bapak kerjain cari duit, kamu yang ngaji yang banyak-banyak. Kan orang tuanya kebanyakan begitu. Gitu ya. Mending kalau masih ngarahin ngaji, udah kamu kejar karirmu saja. Kamu kuliah yang tinggi, biar kamu nanti bisa sukses, kamu bisa dapatkan pekerjaan yang enak di perusahaan yang nyaman, terus kamu bisa membahagiakan dua orang tuamu ini, kan gitu. Kalau orang orientasinya begitu, Pak, mohon maaf gitu. Begitu mati, anaknya 3, semua mimpin perusahaan, nggak ada satupun di antara mereka yang bisa bacain Fatihah buat orang tuanya. Nggak ada yang menyolatkan orang tuanya karena dia tidak mengerti bagaimana menyolatkan kedua orang tuanya. Nggak ada yang ngerti bagaimana memasukkan ke liang lahat pada orang tuanya. Yang kayak gitu, Pak, kecelakaan, benar-benar kecelakaan kalau begitu. Nah, oleh karena itu, Pak, yang disebut dengan berkah itu nama waziyadah, tumbuh berkembang. Apakah konteksnya adalah harta, ilmu, anak, itu bermacam-macam. Yang jelas semuanya tumbuh berkembang dalam kebaikan. Tidak ada satupun yang mencelakakan hidupnya. Gitu. Jadi berkah itu sedikitnya cukup, Pak. Banyak nggak celaka. Wah, Pak, sengsara. Orang muda dikit gak cukup. Itu orang paling sengsara di dunia, itu orang itu tuh. Ya. Udah mah sedikit gak cukup. Banyak tapi mencelakakan. Iya Pak Ustadz, dulu waktu suami saya, waktu keadaan ekonomi kita biasa-biasa aja. Kehidupan rumah tangga kita nyaman-nyaman aja tuh. Tapi begitu suami sudah naik jabatannya di kantor perusahaan, gajinya naik berlipat-lipat, tiba-tiba kok muncul malah petaka di rumah tangga kami. Tuh banyak, Pak, yang begitu. Keadaan begitu tuh banyak, Pak. Begitu hartanya mulai naik-naik, seiring dengan gaya hidupnya juga naik, seiring itu pula kerusakannya naik. Nah, yang kayak gitu nggak berkah, Pak. Gitu nggak berkah. Kenapa? Karena begitu banyak harta itu jadi celaka. Hati-hati, Pak, harta itu, Pak, itu kayak benda tajam gitu, kayak pisau. Itu mesti tahu cara megangnya tuh. Ya. Kalau harta kita nggak ngerti cara pegangnya, itu salah megang kita kena sendiri tuh. Atau kita nggak ngerti menggunakannya. Atau belum waktunya megang.
Itu seperti anak-anak kita tuh. Ya. Kamu belum waktunya megang, kok udah megang. Apa? Handphone. Handphone kan harta, Pak, betul? Handphone harta bukan? Harta kan? Dia belum waktunya pegang, dipegang. Oh, mencelakakan, Pak. Dalam Islam tuh ada konsep kapan si anak ini boleh megang harta tuh ada waktunya tuh, nggak asal-asalan. Kalau dikasih belum waktunya, Pak, hati-hati, siap-siap aja. Tiba-tiba nanti ngeluh aja orang tua. Ustadz bagaimana Ustadz ya? Kenapa? Itu anak saya kecanduan game itu bagaimana ya? Saya pusing banget Ustadz. Itu yang ngasih game siapa emangnya? Saya sih Ustadz. Kok bisa ngasih? Iya dulu waktu hadiah ulang tahun. Ya sudah dong, kenapa jadi dikeluhkan? Itu kan sesuai maunya Bapak. Saya suka begitu tuh, Pak. Loh, maksudnya gimana, Ustaz? Ya dulu dia nggak pegang handphone, dulu nggak pegang stick PS gitu. Tiba-tiba Anda kasih supaya dia senang main. Begitu dia senang main, ya udah dong, itu kan sesuai dengan ekspektasi Anda. Ya enggak gitu juga, Pak Ustaz maunya juga. Ya kan? Kita kadang-kadang itu ngeluhnya kalau udah rusak, betul nggak? Nggak mikir kalau belum ngasih ini nggak pakai ilmu, makanya memahami ilmu agama ini menjadi pokok prioritas seorang muslim hidup. Kalau dia nggak ngerti ilmu agama, yang ada kerusakan dia nggak sadar bahwa itu rusak gitu. Itu banyak yang kejadian begitu, Pak. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jadi makna berkah itu setiap saatnya tumbuh dan berkembang. Makin banyak berkembang, anaknya banyak. Saya punya teman itu ya. Itu teman nyantri dulu, nyantri bareng. Sekarang beliau jadi ustadz juga, di mana-mana ngajar. Lalu usianya beda setahun, lebih tua beliau setahun. Saya anak masih 3, gitu ya. Nikahnya cuma beda setahun sama saya, lebih dulu dia setahun aja. Antum anaknya berapa sekarang? 10 Pak anak. Oh kecil-kecil. Wah asal ke rumahnya dia tuh, kita buka pintu, lek, anaknya udah kayak pitik gitu ya. Banyak anaknya. Padahal mereka beda setahun sama saya, gitu ya. Heran, ini setahun satu. Tapi saya perhatikan Pak, setiap tambah anak, bertambah kebaikannya. Tambah anak, tambah kebaikannya. Begitu seterusnya Pak. Dulu rumahnya kecil, tambah anak 1, tambah gede rumahnya. Tambah lagi 1, dulu mobilnya biasa aja, tambah lagi, terus begitu. Itu ukuran materi ya, itu ukuran materi. Bagaimana dengan ukuran kebaikan di dalam agamanya? Makin banyak Pak, makin bagus. Ini Masya Allah. Itu ya. Ini yang disebut dengan tumbuh dan berkembang. Dulu waktu saya kecil sempat nginep di rumah beliau. Itu hari-harinya itu Pak. Di rumahnya itu setiap jam 1, jam 2. Itu suara seperti suara tawon. Baca Quran di rumahnya itu ya. Sampai menjelang subuh. Masya Allah. Jadi tidak heran kalau kemudian keberkahannya setiap satu bertambah. Tumbuh dan berkembang. Kalau konteksnya adalah harta, maka Allah kasih dia. Dikasih Pak. Tapi tidak setiap yang tumbuh dan berkembang itu hartanya dianggap sebuah kebaikan. Belum tentu. Gitu. Belum tentu. Karena itu kita lihat berapa banyak orang yang kemudian dikasih hartanya makin banyak, yang muncul malah masalahnya makin banyak. Masalahnya makin menjelimet, makin rumit, makin berat hidupnya. Frustasi, stres, bunuh diri. Itu gak sedikit yang begitu Pak. Maka yang disebut dengan tumbuh dan berkembang itu, setiap harta yang ada di tangannya itu, dia itu ngerti bagaimana cara mendapatkannya, cara menyimpannya, cara mengeluarkannya. Itu ngerti Pak. Harta itu. Jadi Masya Allah Pak. Kalau dia disempitkan hartanya, dia bersabar. Betul? Bersabar. Maka tidak lumayan banyak ada orang yang terkesan menurut pandangan mata kita, kok hidupnya sepertinya sempit, padahal kita tidak tahu betapa bahagianya hatinya. Betul enggak? Betul enggak ya? Bapak pernah lihat mobil carry yang belakangnya tulisan Pajero? Pernah lihat? Ya. Itu cerminan orang yang hidupnya sederhana tapi dia mengerti bagaimana cara bahagia. Kenapa? Karena dia punya alat untuk bahagia. Betul? Ada anekdot Pak. Dari saya baca di buku Sufi. Ceritanya ada cerita ini Pak. Ada seorang penyelam.
penyelam. Dia mau menikmati panorama keindahan bawah laut. Gitu. Ya tentu mau menikmati panorama keindahan bawah laut kan mesti menggunakan alat, betul, perlengkapan. Dia gunakan oksigen, dia gunakan peralatan selam dan lain sebagainya. Yang harganya pasti mahal, Pak. Sewa begitu tuh mahal, betul ya. Begitu dia masuk di kedalaman 15 meter, dia mulai menikmati itu keindahan bawah laut. Dia lihat terumbu karang, dia lihat ikan yang kecil, wah luar biasa. Dan kadang hidup itu memang begitu, Pak. Kadang indah kita lihat, kadang-kadang kok rumit begitu ya. Tapi tergantung kita ini punya nggak alat untuk melihat itu jadi sesuatu yang bahagia. Kadang-kadang yang kita anggap itu tidak bahagia, padahal bahagia gitu. Karena apa? Karena dia punya alatnya gitu. Begitu dia mau menyelam lebih dalam, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang tidak menggunakan peralatan seperti dia. Dia hanya menggunakan kolor dan tidak mengenakan baju. Dia bilang, wah ini hebat orang. Kedalamannya sama 15 meter. Dia nggak pakai alat, saya pakai alat. Sakti benernya orang. 2 jempol kalau bahasa kita. Akhirnya dia coba turun ke kedalaman 30 meter. Agak lebih dalam. Mulai suasana agak sedikit gelap tentu ya. Dia harus nyalakan senter. Dan begitu dia nyalakan senter kaget. Loh kok orang yang tadi? Wah bener-bener sakti mandraguna ini gitu ya. Ini memang orang punya ilmu kesaktian ini. Saya aja pakai peralatan selam segini banyaknya lengkap mahal. Baru bisa ngelihat orang ini. Ini orang, wah hebat ini. Saking kagetnya Pak, diambil orang ini Pak. Karena di depan matanya diambil, ditarik ke atas. Pengen berguru dia. Begitu naik ke atas, dia bilang, Mas, ajari aku loh Mas. Betulan orang Jawa Pak. Ajari aku loh Mas. Sampean kok bisa? Saya aja pakai peralatan segini lengkapnya buat menikmati panorama bawah laut. Sampean nggak gunain apa-apa. Apa jawab orang ini Pak? Sambil engap-engap dia. Karena memang dia tidak menggunakan peralatan. Dia katakan, aku tenggelam ya gitu. Rupanya dia lagi tenggelam Pak. Gitu ya. Maksudnya apa Pak? Apa hikmah dari cerita anekdot ini? Hah? Apa hikmahnya Pak? Seseorang itu mustahil bisa menikmati keindahan bawah laut kalau dia tidak punya perlengkapan peralatannya. Yang kita lihat dia bahagia, belum tentu bahagia Pak, betul nggak? Makanya kadang ada mobil carry angkot, belakangnya tulisan Pajero. Saya pernah nanya, itu beneran Pajero? Kata dia, iya iki Pajero. Panas jowo jero gitu. Oh maksudnya itu. Saya pikir Pajero apa gitu ya. Panas jowo jero maksudnya panas luar dalam gitu. Tapi di dalam angkot itu orang ketawa. Orang begitu menikmati kehidupannya, bercanda ini. Tapi tidak sedikit yang Pajero beneran itu Pak. Yang Pajero beneran. Sing ori gitu. Pajero beneran itu. Hidupnya tidak bisa ketawa. Hidupnya nggak bisa ketawa Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang setiap dia naik Pajero, air matanya berlinang-linang. Hatinya teriris-iris karena masalah yang mendera-dera kehidupannya. Masya Allah. Ada orang mobil Filfire keren besar itu, kita lihat, wah ini orang bahagia banget. Padahal di dalamnya bapaknya diem, ibunya diem, anaknya diem, mereka saling kaku diem, tidak bicara, tidak apa-apa. Sambil tengok handphone, asik dengan handphonenya, tidak peduli lingkungan kanan dan kirinya. Pulang begitu lagi dan itu beraktivitas itu bukan cuma bulan-bulan tapi tahunan seperti itu Pak. Apa dia bisa menemukan kebahagiaan? Belum tentu Pak. Kenapa? Yang Pajero beneran, sing ori belum tentu punya alat untuk bahagia Pak. Tapi yang Pajero palsu tadi itu, panas jowo jero tadi itu. Bisa jadi dia punya alat untuk bahagia. Kadang-kadang ada kebahagiaan yang sederhana.
Kebahagiaannya ada di depan mata, alatnya ada di depan mata, tapi kita tidak ngerti menggunakannya gitu loh. Itu yang membuat kadang-kadang hidup seseorang itu semakin hari semakin sempit. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Ada nggak begitu? Pasangan hidup suami istri sudah bertahun-tahun rumah tangga, makin hari bukan makin bahagia, malah semakin semeraut hidupnya. Gitu. Padahal jabatan di kantornya makin bertambah, mungkin gajinya makin banyak, tapi kok kebahagiaannya makin hilang gitu. Hanya gara-gara ekspektasi sebelum nikahnya tidak sesuai dengan pada saat dia menikah. Kenapa? Karena dia terlalu tinggi. Allah menciptakan berpasang-pasangan suami istri. Allah tetapkan jodoh di dalam rumah tangga itu, Pak. Itu boleh jadi lahir dari ketidaksempurnaan, kemudian begitu menikah mereka mestinya saling menyempurnakan ketidaksempurnaan itu. Kan mestinya begitu. Tapi orang tidak sadar, dianggap bahwa begitu dia dapati tidak sempurna, dianggap dia akan bisa cari tempat yang lain supaya bisa mendapatkan kesempurnaan. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Kan begitu. Ada yang cacat, tapi ternyata itu merupakan kesempurnaan. Dia menikahi orang cacat, tapi kesempurnaan. Dia senang dan bahagia. Apa itu? Lesung pipit, Pak. Bapak tahu lesung pipit? Lesung pipit itu menurut teori ilmu kedokteran itu sebenarnya cacat. Cacat betul, Pak. Tapi karena orang ini kemudian bisa mengerti bagaimana menikmati cacatnya itu menjadi satu keindahan, maka setiap hari si suami memuji-muji istrinya. Kamu nek cantik sekali lesung pipitnya, kan gitu? Bahagia gak dia? Bahagia, Pak. Padahal cacat. Kita anggap lesung pipit itu kan modern, keren gitu ya. Wah, pokoknya. Padahal mah itu mah cacat, Pak. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Dia itu ngerti bahwa di dekatnya ada sumber kebahagiaan. Cuma kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti. Dia punya alatnya tapi tidak tahu menggunakannya. Yang dilihat kekurangan, salah suami. Apalagi istri itu kalau isi kepalanya itu tidak terbina iman dan takwanya. Ilmunya tidak terbina, agamanya tidak terbina. Gitu. Yang dipikirin bagaimana caranya dapetin uang sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang muslim jualan online. Yang namanya istri-istri ikut jualan sampai dia lupa ngedidik anak, dia lupa belajar agama. Ya ini kejadiannya, Pak. Begitu dia nikah, merasa bahwa tuntutan-tuntutannya tidak terpenuhi, akhirnya apa? Dia merasa kurang. Suaminya juga begitu. Begitu nanti dia di kantornya ternyata sekretarisnya 10 tahun menikah, sekretarisnya sudah lebih cantik dibandingkan istrinya di rumah, betul? Lihat cantik mana pas 10 tahun kemudian gitu ya. Oh cantik saya gitu, cantikan istri saya gitu ya. Itu dulu baru nikah. Ya begitu 15 tahun nikah udah berubah lagi gitu. Yang cantik adalah sekretaris saya di kantor, kan begitu. La haula wala quwata illa billah. Hanya gara-gara apa? Hanya saling menuntut munculnya. Maka jadi istri itu mestinya tidak boleh dia jadi jaksa penuntut umum gitu. Tahu jaksa penuntut umum, Pak? Karena jaksa penuntut umum itu orientasi di kepalanya itu salah kan begitu. Begitu sampai rumah ada cerita, ya. Tetangganya nyeritain. Tadi saya lihat suamimu itu di kantor, di kantin itu. Sama cewek cantik loh. Ini karena ini si istri ini JPU, Pak. Oh JPU, Pak. Jaksa penuntut umum. Isi kepalanya apa? Wah, kurang ngajar tuh suami. Dia nggak tahu dia bisa begitu gara-gara siapa. Waduh. Sampai rumah bener-bener jadi JPU, Pak. Kamu tadi di kantor jam berapa? Sama siapa? Makan sama siapa? Itu siapa? Namanya siapa? Itu benar-benar jadi JPU, Pak, namanya. Tapi kalau istri jadinya pengacara, beda, Pak. Masalahnya sama, ya, tapi cara menyikapinya berbeda. Kalau istri jadi pengacara, Pak, begitu dikasih tahu suamimu tadi sama cewek cantik lo makan, salah lihat kali, gitu ya. Bener loh itu suamimu itu loh. Gitu. Ya mungkin temennya, itu ya, mungkin lagi ngomongin kerjaan. Jadi selalu ada pembelaan untuk suaminya, Pak. Kenapa? Karena dia ngerti, dia punya alatnya. Bahwa kebahagiaan dia mungkin terusik. Kebahagiaan dia mungkin terganggu. Kebahagiaan dia mungkin ada masalah. Tapi dia tahu cara alatnya untuk menggunakan itu. Gitu.
Bukan berarti mendiamkan keburukan suami, bukan. Ya, tentu diselesaikan, tapi tidak di depan orang. Dia ngerti etika, dia ngerti adab, dia ngerti akhlak, bagaimana memuliakan suaminya di hadapan orang lain. Yang lebih parah itu, tadi suamimu emang udah biasa dia mah begitu. Itu parah itu kalau gitu tuh. Ya, itu tadi suamimu itu nongkrong sama cewek cakep loh. Dia mah udah biasa dari dulu begitu mas. Saya juga sama begitu. Udah itu mah alamat pak itu mah. Siap-siap aja itu jadi bom waktu itu. Itu yang pertama pak. Yang kedua, kata para ulama, makna berkah itu al-luzum was-subut. Kalau tadi an-nama waz-ziyadah, yang kedua al-luzum was-subut, tetap dan kekal. Ya, tetap dan kekal. Artinya bahagianya itu tidak terukur dari banyak dan sedikit harta. Bahagianya tidak terukur dari besar dan kecilnya rumah. Bahagianya tidak terukur dari banyaknya tinggi dan rendahnya jabatan di kantornya. Enggak terukur dari itu. Mau sedikit atau banyak, mau kecil atau besar rumah yang dia tempati, yang dia singgahi, maka kalau orang ini dijamin keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, maka dia akan bisa menikmati hidupnya. Ya. Tapi orang yang tidak ada keberkahan dalam hidupnya, seberapapun yang dia makan, Pak, itu hilang Pak kebahagiaannya. Hilang rasa nikmatnya Pak. Allah tuh punya cara Pak untuk menanamkan kebahagiaan dalam hati hamba-hambanya, betul enggak? Allah banyak cara untuk menanamkan kebahagiaan di dalam hati hamba-hambanya. Tapi kita perlu ingat bahwa tidak ada kebahagiaan yang hakiki sepanjang hidup di dunia. Selalu ada sekian rentetan kesedihan di balik satu kebahagiaan, betul enggak? Ya. Karena itulah orang yang diberkahi, yang kita butuhkan itu bukan bahagia. Yang kita butuhkan itu keberkahan. Kalau bahagia nggak lama kok. Hidup berumah tangga. Apalagi yang jomblo-jomblo gitu. Semoga bahagia ya. Padahal hidupnya belum tentu lebih bahagia daripada yang didoakan, betul? Iya. Karena pada saat menikah di pelaminan itu Pak, tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali dua orang ini. Tiba-tiba si jomblo ngomong, semoga kamu bahagia. Oh, kamu aja ndak bahagia kok gitu. Maksudnya apa? Bahwa kebahagiaan itu sifatnya nisbi sepanjang kita hidup di dunia. Betul? Baru pagi-pagi mendapatkan good news. Berita baik. Sore sudah bad news. Kan gitu? Dan selalu begitu Pak kebahagiaan di dunia mah. Karena itu orang kalau hidupnya cuma memburu kebahagiaan, bahagia nggak ada. Ukurannya berbeda-beda kok. Lidah ini Pak, dulu waktu kita penghasilannya biasa-biasa saja, makan nasi sama sambal dan tempe itu nikmatnya luar biasa, betul nggak? Tapi begitu ekonomi kita sudah mulai naik-naik, segala makanan sudah kita coba di lidah, ukuran kenikmatannya jadi berubah Pak, betul? Dan selalu begitu, kebahagiaan di dunia itu selalu begitu. Makanya orang tuh kalau sampai Nabi mengatakan kepada Hakim bin Hizam, sahabat Nabi, ya Hakim, inna hadzal mal khudir hulun. Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu khudiru hulun. Indah dan hijau, indah dan manis. Itu Nabi mengakui bahwa harta itu memang manis. Maka kalau kita umatnya ada orang yang saya mah nggak suka harta, itu bohong. Bohong Pak. Munafik itu. Semua orang suka. Nabi yang ngomong kok. Khudiru hulun. Indah dan manis. Maka ambillah harta kata Nabi. Siapa orang yang mengejar harta. Siapa orang yang mengejar harta. Mengejar kekayaan. Dengan hati yang lapang. Burikalahu fi. Maka Allah akan berikan keberkahan. Artinya apa? Dia tidak membabi buta ngejar harta. Dia tahu bagaimana cara mengambil harta itu. Dia tahu waktunya. Kapan dia harus keluar mengambil harta. Kapan dia harus pulang setelah mengambil harta itu. Dia tahu cara menyimpannya. Dia tahu kapan harus mengeluarkannya. Itu Pak. Yang kayak begitu kata Nabi. Burikallahu fih. Allah akan melimpahkan keberkahan dalam hartanya. Gitu. Sebaliknya, siapa orang yang mengejar harta itu secara membabi buta, kata Rasulullah kepada Hakim bin Hizam. Membabi buta. Maka
Allah akan hilangkan keberkahan dalam hartanya itu. Perumpamaannya seperti yakuluna wala yashba, seperti makan minum tapi nggak pernah kenyang, kata Nabi. Ya, dalam hadis lain Nabi mengatakan man asbahad dunya akbar hammahu ja'al al-faqra baina ainai. Siapa orang yang isi kepalanya orientasinya cuma dunia saja, kata Nabi, faqra baina ainai, Allah akan tanamkan baina ainai, di matanya kemiskinan. Jadi kata Nabi, sumber kemiskinan itu Pak, itu di sini Pak. Apa maksudnya? Dan siapa orang yang menjadikan akhirat itu sebagai pusat obsesinya, maka Allah akan menjadikan ghinahu fi qalbi, kekayaan di dalam hatinya. Itu beda tuh. Jadi sumber kaya dan miskin itu ukurannya kata Nabi, miskin itu di mata, kaya itu di hati. Coba lihat Pak, kita baru beli handphone harga 2 juta. Begitu main ke rumah teman yang ekonominya luar biasa, dia lihat handphonenya harga 20 juta. Ini handphone kita jadi kecil apa jelek Pak? Jadi bagus apa jelek? Jadi jelek. Keren bener handphone lo. Harga berapa? 20 juta. Akhirnya Pak, jadi miskin lah kita. Padahal berapa banyak ribuan bahkan jutaan orang yang tidak punya handphone harga 2 juta seperti kita. Kan begitu? La haula wala quwwata illa billah. Jadi ternyata sumber kemiskinan itu ada di sini Pak. Baru beli jam tangan harga 500 ribu. Kan sudah keren 500 ribu. Tiba-tiba main ke rumah teman. Lihat teman punya jam tangan harga 10 juta. Jadi jeleklah jam tangan kita. Betul? Ini Pak biangnya ini. Mata inilah yang biang kemiskinan itu ada di mata kita. Nah istri kita Pak, itu mesti dia apa? Mesti dibina akidahnya, imannya dididik supaya matanya itu asbahal akhirah. Ngelihatnya urusan akhirat gitu. Kalau punya harta yang pertama kali terbetik di kepala kita, pikiran kita, hati kita, jawaban kepada Allah, harta ini digunakan untuk apa? Itu dulu yang perlu. Karena nanti begitu kita dibangkitkan di hari kiamat nanti, maka satu di antara pertanyaan-pertanyaan Allah adalah min aina aktasabahu. Kalau bicara harta, min aina aktasabahu wa bima anfaqah. Dari mana harta itu didapat dan untuk apa dikeluarkan. Kita tuh kalau masuk rumah, lihat Pak, harta benda kita tuh. Lihat ini ada sofa, ini ada tempat tidur, ini ada macam-macam tuh. Pertama mestinya sebelum kita membeli sesuatu, maka peganglah harta itu. Siapkan pertanyaan di hadapan Allah untuk apa barang yang saya beli ini. Karena itu akan meringankan hisab kita nanti di yaumil kiamah. Betul? Karena dengan pertanyaan sebelum kita punya harta itu akan sungguh akan meringankan hisab kita. Maka dengan cara inilah tidak heran kalau para ulama salaf terdahulu, para sahabat Nabi bahkan, mereka punya peluang kans untuk kaya, tapi mereka nggak pilih kekayaan. Ada nggak sahabat Nabi? Sebenarnya dia punya potensi kaya. Kadang-kadang kan kaya itu apa sih namanya? Selain memang dia takdir, dia juga opportunity gitu ya, kesempatan, ada kesempatan. Kadang-kadang orang yang sudah setengah mati, jualan, emang karena dia nggak ada kesempatan buat jadi orang kaya, nggak kaya Pak, gitu. Segala udah dia jual, tapi memang nggak ada kesempatannya. Bagaimana? Allah belum kasih dia kesempatan buat kaya. Makanya di zaman sahabat Nabi, kaya miskin itu bukan sesuatu yang layak untuk dikejar, tapi pilihan. Lu mau miskin, mau kaya, terserah, gitu. Kalau sekarang kan kekayaan sesuatu yang wajib diburu, kemiskinan sesuatu yang dihindari, kan begitu. Ini sumber hilangnya berkah dalam kehidupan kita. Sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Ini orang Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini punya peluang kaya, tapi nggak diambil, betul? Tapi ada juga sahabat Nabi punya peluang kaya diambil siapa? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibnu Affan. Mereka punya peluang kaya tapi diambil.
Artinya kaya miskin mah di zaman sahabat Nabi itu cuma soal peluang. Mau diambil syukur enggak ya udah. Kalau kita kan kekayaan wajib diburu gitu, kemiskinan wajib dihindari, seolah-olah di kepala kita yang namanya miskin itu keburukan. Gitu ya. Padahal di zaman sahabat Nabi miskin itu bukan keburukan. Kalau miskin keburukan, Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Coba, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya bersama orang-orang miskin. Saya yakin di antara sekian banyak doa Nabi, satu-satunya doa yang kita nggak berani ngaminin itu doa itu, betul nggak? Berani Bapak ngaminin? Allahumma ahyina miskin, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Saya yakin biar kata nabinya ada di depan mata kita, begitu Nabi doa begitu, entar dulu dah kayaknya ini. Cuma Bapak yakin nggak kalau di zaman sahabat Nabi, begitu Nabi doa gitu ada yang ngaminin? Ada, yakin nggak? Kelas sahabat Nabi mah kelas waliullah Pak. Model-model kita masih takut sama miskin, betul nggak? Allahumma ntar dulu nih. Kita hidup begini aja udah sengsara, gimana miskin kan gitu. Wa amitna, ya dan matikan saya, nggak main-main. Walaupun para ulama menjelaskan doa itu bukan menunjukkan bahwa Nabi minta miskin, bukan gitu ya. Tetapi itu menunjukkan sifat tawadhu'nya Nabi. Nabi kaya Pak. Ada satu kitab yang ditulis oleh ulama judulnya Al-Mal An-Nabawiyah. Saya punya kitabnya di rumah itu. Itu menjelaskan riwayat yang sangat masyhur, sangat banyak tentang semua kekayaan Nabi. Nabi orang kaya gitu ya. Cuman kenapa Nabi doa begitu? Itu menunjukkan sifat tawadhu Nabi. Itu sifat zuhudnya Nabi. Bahwa Nabi tidak pernah bisa diperdaya dengan kemiskinan. Gitu ya. Jadi mau dunia itu tidak berpihak pada Rasulullah sekalipun, tetap Nabi ya akan menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu contoh buat kita bahwa kemiskinan bukan keburukan. Maksudnya begitu. Jika dia diberi kemiskinan dia bersabar, itu. Jika dia diberi kekayaan dia bersyukur kepada Allah, ya. Dan itu tidak mudah. Oleh karena itulah al-luzum was-subut, tetap dan kekal, itu adalah kunci kita mendapatkan keberkahan. Kalau kita punya harta, maka siapkan jawaban sebelum kita ditanya di hadapan Allah. Karena itu akan meringankan hisab kita dan itu akan membuat kedudukan harta kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh berkah ini. Mudah-mudahan sedikit inspirasi pagi hari ini bisa membuka wawasan kita untuk senantiasa berburu keberkahan. Karena keberkahan menjadi prioritas utama bagi orang-orang yang beriman dibandingkan sekedar bahagia. Karena bahagia sifatnya sesaat, tapi keberkahan bisa sampai menghadap Allah nanti. Kita cukupkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.